Selamat datang ya di channel saya Random Bison. Standing by. Complete. Setelah kemarin kita melakukan banyak sekali uji coba tentang bagaimana merekam suara untuk kebutuhan vlogging, tapi menggunakan mikrofon yang murah. Jadi kita maksimalkan penggunaan daripada mikrofon yang kita miliki. Terus terang, untuk mikrofon yang saya gunakan itu adalah mikrofon bawaannya handphone ya. Jadi ketika saya membeli handphone, saya mendapatkan ekstra atau bonus berupa mikrofon. Nah, ketika saya melakukan vlogging, saya juga kepikiran, masa sih bikin konten, bikin video tentang sepeda motor, kita juga keliling-keliling kota, kita touring, tapi tidak ada yang namanya adegan berbicara. Adegan ya, maksud saya di video itu nggak ada suara saya sedang ngobrol, sedang bicara, sedang membahas sesuatu, sedang membagikan sesuatu, nggak ada. Jadi video saya itu ya murni sinematik, video perjalanan, saya kasih musik, saya kasih suara efek, ya seperti itu. Dan saya rasa itu membosankan. Jadi kemudian saya berpikir panjang sih sebetulnya, aduh gimana ya caranya bikin vlog seperti ya minimal seperti yang sudah ada ya. Apalagi kategori channel saya ini kan mutu vlog. Jadi ya paling enggak saya sambil berkendara, sambil ngobrol, sambil bicara, sambil membagikan informasi-informasi buat penikmat konten saya gitu loh. Ada sih niatan untuk beli mikrofon yang lagi booming saat ini ya. Ya booming saat ini enggak juga ya, kayaknya boomingnya udah lama. Ya, salah satu mikrofon yang saya bidik karena sebelumnya saya juga melihat review-review dari yang sudah memakainya, itu adalah mikrofon Boya. Itu luar biasa, review dari para usernya itu luar biasa, hasilnya bagus, tapi ya gitu, harganya agak sedikit mahal ya. Dia kisarannya ya masih 200.000 ke atas, hampir 300.000. Maka dari itu saya mencoba membuat sebuah ide kreatif. Bagaimana kalau kita nggak usah beli mikrofon semahal itu untuk menghasilkan suara rekaman, kita gunakan saja mikrofon yang sudah kita miliki. Ya contohnya yang saya gunakan saat ini adalah mikrofon bawaan HP. Sudah saya gunakan begitu saja dengan sedikit modifikasi. Jadi pertama-tama yang saya modifikasi itu adalah peredamnya. Otomatis kan kalau mikrofon bawaan HP itu pasti lah nggak ada peredamnya, jadi dia cuma lubang kecil gitu saja untuk kegunaan input suara. Saya sudah coba seperti itu dan hasilnya tuh wah rusak banget, parah banget. Kemudian saya cari cara gimana ya caranya untuk tetap bisa merekam menggunakan mikrofon bawaan HP tapi suaranya nggak buruk-buruk amat. Akhirnya saya eksperimen. Bahasanya eksperimen ya, kayak ilmuwan ya. Jadi saya coba-coba membuat peredam itu dari spon.
ya, dari spon bekasnya cuci piring itu juga bisa disilet tipis. Itu saya balutkan pada bagian mikrofonnya. Jadi mikrofon yang saya gunakan ini mikrofon utuh ya, tidak saya potong, tidak saya, kan ada beberapa teman-teman yang melakukan pemotongan untuk bagian yang untuk mendengarkan, apa ya namanya, handsfree ya, headsetnya ya, pokoknya untuk bagian yang dicolokkan ke telinga. Jadi maksudnya biar nggak ribet gitu. Tapi saya nggak, ya sudah. Jadi headsetnya itu saya pakai begitu saja. Cuman pada bagian mikrofonnya saya tambahi peredam. Peredamnya mudah, cuman pakai spon, saya lilit, kemudian saya jahit. Jadi dia bisa menutupi bagian dari mikrofonnya. Kemudian setelah itu saya juga masih cari cara nih, bagaimana cara memproduksi suara yang bagus. Karena di sini saya menggunakan helm full face ya. Nah, pada percobaan pertama waktu itu saya melakukan perekaman begitu saja. Jadi mikrofonnya ya sudah saya taruh di helm full face saya. Saya nggak tahu kalau nanti dia akan terpapar angin, dia terkena goyang. Saya nggak tahu karena benar-benar masih pemula banget, masih noob ya, masih nggak paham. Kemudian setelah otak-atik sana sini, coba-coba saya geser ke sana, geser kemari. Nah, ternyata saya dapat cara. Jadi mikrofonnya itu saya selipin ke dalam busa helm full face. Jadi di helm full face itu di bagian pipi itu kan ada busa. Dan pastinya kalau helm full face itu bagian busa pipinya itu bisa dilepas, bisa dibongkar pasang. Nah, itu saya bongkar dulu, terus saya selipin, kemudian saya pasang lagi. Jadi dia nanti terkunci oleh penguncinya si busa tersebut. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ternyata karena di sini saya merekam untuk kebutuhan konten saya ini, saya menggunakan action cam. Action cam yang saya gunakan adalah GoPro Hero 5. Nah, sayangnya GoPro Hero 5 saya tidak support menggunakan mikrofon secara langsung. Tapi kayaknya semua GoPro Hero 5 begitu ya, karena dibutuhkan tools tambahan lagi. Tools tambahan itu adalah berupa adapter untuk suara. Jadi adapter itu nanti dicolokin ke dalam ke GoPro-nya, nanti baru kita bisa mencolokkan, waduh bahasa saya kok colok-colok gitu ya, ya, memasukkan mikrofon kita ke GoPro tersebut, tapi harus pakai adapter. Nah, masalahnya saya menjumpai kendala baru lagi di sini. Kendalanya apa itu? Ya otomatis harga. Setelah saya cek online di toko yang di toko online ya, ribet banget kamunya. Iya ribet, soalnya saya tadi mau nyebutin salah satu merek toko online ya, gimana ya, nggak enak juga ya. Ya, kemudian saya cek harganya, itu fantastis, luar biasa. Satu adapter suara untuk GoPro itu harganya berkisar Rp750.000. Ada yang lebih mahal dari itu, ada yang lebih murah dari itu, tapi rentang harganya ya segitu, 750.000. Bayangkan, aduh. Kalau mungkin buat teman-teman ya yang memang hobi atau memang suka, ya tidak masalah, karena yang namanya materi itu nggak bisa ya membatasi yang namanya kebutuhan untuk hobi. Tapi untuk saya, ya saya keberatan. Jadi ya saya putar otak, saya cari akal, ya gimana kalau kita menggunakan mikrofon ini aja lah, murahan. Lagi pula kalau dihitung-hitung mikrofon ini saya kan nggak beli,
Jadi saya dapatnya adalah dari paket pembelian ketika saya membeli handphone. Ya, singkat cerita, setelah melakukan modifikasi pada headset tersebut, memasang peredam pada bagian mic-nya, ya hasilnya suaranya ya lumayan. Kalau dibilang bagus, enggak, masih kurang bagus, tapi lumayan bisa didengarkan. Dan pada saat volume full itu tidak menyiksa telinga. Jadi menurut saya layak lah untuk digunakan. Nanti kemudian untuk memperbaiki kualitas suaranya, tapi ini memperbaiki di sini cuman dipoles-poles saja ya, nggak bisa merubah total dari yang kualitasnya segitu jadi yang bagus banget, nggak bisa ya. Ya cuman mungkin untuk menghapus noise itu suara berisik-berisik gitu loh, suara suara ribut-ribut dari sekitar kita atau mungkin dari kabel kita yang goyang. Itu saya menggunakan aplikasi Wave Editor. Jadi di Wave Editor itu kita bisa melakukan noise reduction. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya salah. Ya pokoknya intinya noise-nya itu bisa diminimalisir. Kemudian volume daripada suara kita bisa ditingkatkan. Itu semuanya terbantu dengan aplikasi Wave Editor. Nanti pada lain kesempatan saya akan menunjukkan aplikasinya, atau teman-teman bisa searching sendiri ya, cukup buka Google, ketik saja kata kuncinya Wave Editor APK. Itu nanti sudah akan keluar link-linknya. Nanti teman-teman bisa coba satu persatu. Oke bro, pembahasan tentang mikrofon dan produksi suaranya saya rasa sudah cukup ya sampai di sini. Ya, bisa dikatakan ini ala kadarnya. Saya mencoba memaksimalkan apa yang saya punya. Nah, siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oke bro, saya lanjut dulu perjalanannya. Saya pamit. Salam ya buat keluarga. Semoga di sana sehat semua dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya hanya di Random Bison Channel. Bison. Yamaha. Fight that, go that, work on this.